Kita dengar tadi kesaksian Petrus dan Yohanes. Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar tentang Yesus yang hidup, tentang Yesus yang bangkit. Inilah buktinya bahwa orang bisa berubah, orang bisa berkembang kalau mau membuka diri bagi karya Roh Kudus. Oleh karena itu kita yang juga orang-orang biasa, bukan orang-orang hebat, juga adalah orang-orang yang diutus oleh Yesus. Karena orang-orang biasa tidak pernah dikecualikan oleh Yesus. Semua dipanggil dan diutus untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar gembira, untuk memberitakan kabar kebenaran terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita tanggapi pesan Yesus bagi kita semua untuk menjadi pewarta Injil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk bernyanyi dengan senang karena Kristus telah bangkit. Hari ini adalah hari yang ketujuh dalam lingkaran oktav Paskah, dan besok kita akan memasuki hari yang ke-8 dalam lingkaran oktav Paskah yang akan ditandai dengan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Mari kita persiapkan hati kita kembali memohon kerahiman Allah agar sukacita kita senantiasa tinggal di dalam kita, menyertai keseharian kita khususnya di akhir pekan ini. Kita hening sejenak. Kita nyatakan bersama tobat kita, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya padalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah melimpahkan rahmat sakramen baptis, sehingga bertambahlah umat yang percaya kepadamu. Pandanglah umat pilihanmu ini yang dilahirkan kembali untuk hidup kudus. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan ke Mahkamah Agama Yahudi. Ketika para pemimpin Yahudi dan tua-tua umat serta ahli-ahli Taurat melihat keberanian mereka, padahal keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan para rasul itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Maka mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang. Lalu berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang mencolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Setelah kedua rasul itu disuruh masuk lagi, maka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata
tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepadamu, aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan daku kepada maut. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku. Bukakan aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Ketika mereka sedang makan, Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus yang bangkit mencela para murid karena 2 hal. Pertama, karena ketidakpercayaan mereka. Kedua, karena kedegilan hati mereka. Kata kedegilan atau degil itu berarti keras kepala atau kepala batu atau tegar tengkuk.
Anehnya saudara-saudari, para murid yang demikian ini, yang tidak percaya, yang keras kepala, yang tegar tengkuk, diutus untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Maka pertanyaannya, mungkinkah orang-orang yang tidak percaya, yang keras kepala, yang tegar tengkuk memberitakan Injil? Bisakah? Jawabannya bisa. Bagi Yesus tidak ada sesuatu yang mustahil. Bagi Yesus tidak ada sesuatu yang mustahil selama mereka mau membuka diri terhadap Roh Kudus yang akan dicurahkan atas mereka. Roh Kudus akan mengajar mereka. Roh Kudus akan mengubah mereka. Roh Kudus akan membentuk mereka. Roh Kudus akan mengarahkan mereka sebagai rasul-rasul Yesus. Buktinya apa? Dalam bacaan pertama kita mendengar kisah tentang Petrus dan Yohanes. Mereka adalah orang-orang biasa, orang-orang yang tidak terpelajar. Namun setelah mereka mengalami Pentakosta, mengalami Roh Kudus yang mengubah hidup mereka, mereka menjadi orang-orang yang berani memberitakan Injil. Mereka adalah orang-orang yang berani mewartakan tentang Yesus. Kita dengar tadi kesaksian Petrus dan Yohanes. Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar tentang Yesus yang hidup, tentang Yesus yang bangkit. Inilah buktinya saudara, bahwa orang bisa berubah, orang bisa berkembang kalau mau membuka diri bagi karya Roh Kudus. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita yang juga orang-orang biasa, bukan orang-orang hebat, juga adalah orang-orang yang diutus oleh Yesus. Karena orang-orang biasa, juga yang tidak terpelajar, orang sederhana, tidak pernah dikecualikan oleh Yesus. Semua dipanggil dan diutus untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar gembira, untuk memberitakan kabar kebenaran terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita tanggapi pesan Yesus bagi kita semua untuk menjadi pewarta Injil. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Kita sekalian yang telah dibaptis dalam Kristus sudah dipersatukan dengan Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau setia memenuhi janji-Mu melalui perayaan Ekaristi ini. Utuslah kami mewartakan kepada setiap orang bahwa Engkau selalu melestarikan hidup setiap orang sampai kami Kau satukan dalam kerajaan-Mu kelak. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan segala aktivitas sepanjang hari di akhir pekan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Misa sudah selesai. Haleluya, haleluya.